Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Ikoh atau Ibu Rizko Afdilia, guru BK kalian, dan Ibu kali ini akan nge-share tentang cita-cita. Sebelum kita beranjak ke materi lebih jauh, terutama sekolah lanjutan, Ibu akan membahas dulu tentang cita-cita. Apa sih cita-citamu? Kenapa sih harus punya cita-cita, Bu? Untuk apa sih cita-cita itu? Maka di materi kali ini Ibu akan membahas sebagai gambaran umum masa depan kalian. Sebelum Ibu melangkah jauh ke slide berikutnya, pasti kalian ada yang sudah mempunyai cita-cita dan ada yang masih belum, dalam artian belum tahu, mungkin galau, mungkin ragu-ragu, mungkin belum yakin, dan lain sebagainya. Untuk itu Ibu berharap semoga di slide Ibu ini, semoga di materi Ibu ini bisa memberi gambaran kepada kalian bagaimana sih cita-cita itu dan seperti apa sih cita-cita itu tadi, gitu ya. Oke, cita-cita itu adalah sesuatu yang dikejar oleh seseorang. Cita-cita itu adalah mimpi. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan kamu mau jadi apa kita nanti di masa depan, ya. Suatu impian dan harapan seseorang, tujuan hidup di masa depan. Jadi cita-cita itu sama aja ada mimpi. Kita harus tahu mimpi apa. Bukan mimpi kalau tidur malam ya, tapi mimpi kita mau seperti apa sih? Gitu. Kita mau jadi apa sih? Kita mau kerjanya gimana sih? Kita mau jadi orang yang seperti apa sih? Ya, kita harus tahu. Jadi ada banyak sekali itu masa depan, bayangan-bayangan itu ada banyak sekali. I have a dream. Nah, ini salah satu bagian dari kata motivasi, satu kalimat, satu kata bagian dari motivasi, yaitu I have a dream. Ini berangkat dari sebuah judul lagu band luar negeri yang cukup legend dan terkenal pada zamannya, itu Westlife. Jadi ini adalah kutipannya, I have a dream. Jadi kita harus tahu, aku loh punya mimpi, gitu loh ya. Jadi kita harus punya mimpi. Mimpinya itu seperti apa, Bu? Nggak boleh berhayal. Iya, memang nggak boleh berhayal, dalam artian ngelamun itu nggak boleh. Tapi kita di sini bermimpi ingin menjadi seorang yang harus kita capai ke masa depan, gitu. Kalau kita nggak punya mimpi, kita mau jadi apa? Luntang-lantung nggak jelas. Nanti kita bakal seperti orang yang tidak punya pendirian. Orang mau kesini ikut, orang mau kesini ikut, orang mau kesini ikut, temen nyuruh ini ikut, temen mau ini ikut. Akhirnya kalian tuh sendiri jadi masa depannya jadi nggak jelas, gitu. Lu mau ngapain, gitu loh ya. Jadi itu salah satu gambarannya kenapa materi ini Ibu berikan kepada kalian. Gantunglah cita-cita setinggi langit. Oke, that's right. Jadi gantunglah cita-cita kalian setinggi langit, dalam artian kalian harus punya cita-cita yang baik, yang bagus, yang tentunya positif, dan pasti didukung oleh orang tua kalian. Nah, ini adalah kutipan waktu gambaran masa kecil kalian itu. Kalian pasti sering kan, cita-cita kamu kalau udah gede mau jadi apa, gitu. Ada yang bilang mau jadi astronot, mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi astronot. Itu udah hal yang biasa ya, dan yang kalau sudah masih anak-anak itu udah biasa itu pertanyaan-pertanyaan itu dan jawaban-jawaban itu, gitu. Jadi berubah-berubah, ya nggak masalah, berubah-berubah. Awalnya jadi presiden, terus sudah berangkat jadi dokter, itu hal yang wajar, gitu. Karena kita awalnya nggak tahu dokter itu apa sih, presiden itu apa sih, pilot itu apa sih, dan kita nggak tahu potensi yang ada dalam diri kita, gitu loh. Jadi
mungkin akhirnya bakat kita pun kita nggak tahu, mungkin akhirnya orang tua yang tahu bakat kita tuh sepertinya ke arah seniman, mungkin diarahkan melukis gitu, atau ikut-ikut kegiatan seni musik yang seperti itu gitu, atau yang kiranya punya bakat koki, orang tuanya melihat oh ini suka masak nih dan makanannya juga enak, mungkin diarahkan ke koki, no problem gitu untuk berubah itu. Nah itu bagian dari perjalanan kita untuk menuju cita-cita itu tadi ya. Terlihatnya sepele ya, mau jadi presiden, dokter, pilot, mimpi lu apalagi astronot tuh mah jauh. Siapa sangka, jangan salah, semua itu berangkat dari mimpi. Kalau orang itu benar-benar menekuni apa yang dia impikan, dia tidak peduli orang lain bilang apa, dia akan tetap terus berjalan meraih mimpinya, konsisten, dia akan mencapainya gitu loh. Contohnya dokter itu yang pertama harus kalian pikirkan adalah sanggup nggak jadi dokter. Dokter itu sanggup nggak melihat darah, karena dokter kan bermain dengan darah, operasi dan lain sebagainya. Sanggup diberikan tanggung jawab atas nyawa orang lain, karena kita harus berani gitu, kita harus berani dan percaya diri, itu yang utama. Terus kita harus standby, karena ada istilahnya dokter jaga, dokter UGD dan sebagainya, itu harus siap. Terus harus mampu bersaing di fakultas kedokteran yang umumnya memiliki persaingan yang sangat tinggi. Ya wajar karena anak dokter itu cukup terkenal dengan anak yang pintar-pintar gitu. Tapi tidak hanya pintar, dan juga harus berani gitu, berani dan percaya diri. Karena kalau kita ragu bagaimana mau jadi dokter, bagaimana mengobati pasien, kalau kita sendiri ragu mau ngasih resep, mau ngobati, mau mendiagnosa dia, terus lupa gitu, bagaimana kita harus yakin untuk menjalani profesi dokter itu. Kemudian harus siap menghadapi kenyataan bahwa waktu kuliah kalian akan jauh lebih lama dari teman-teman kalian di jurusan lain. Ya iyalah, karena dokter itu sudah kuliahnya 5 tahun, itu yang standar S1, dia akan mengenyam pendidikan tambahan lagi sebagai dokter koas, dan itu berpindah-pindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, dari praktek di tempat yang satu, spesialis yang satu ke spesialis yang lain. Jadi dia harus bisa semuanya sebelum dia menentukan jenjang yang berikutnya, yaitu dokter spesialis. Jadi dia harus tahu dulu semua, dokter umum itu dia harus tahu dulu semua bagian dari kedokteran itu gitu. Terus harus pastikan orang tua sanggup minimal menyiasati terkait mahalnya biaya kuliah di kedokteran. Caranya dengan mendapat beasiswa. Jadi yang pertama harus realita juga ya. Jadi kita harus tahu bagaimana kondisi orang tua kita, bagaimana kondisi kita, mampu atau tidaknya kita. Kita harus kita harus tahu dulu lah kemampuan ekonomi orang tua kita, karena biaya kedokteran itu cukup dan sangat ingat, cita-cita bukan seberapa tinggi dan seberapa besar, tapi tentang seberapa besar keinginanmu untuk meraihnya. Ingat satu motivasi, orang lain mungkin akan tertawa ketika kamu berjuang untuk mimpimu, tapi mereka akan terpana ketika kamu berhasil menggapainya. Boleh nggak sih bermimpi dan bercita-cita setinggi langit? Boleh, tidak ada salahnya. Tapi kita harus tahu dan kita harus punya strategi dalam pencapaiannya. Jadi gimana dong Bu, biar cita-citanya bisa diraih? Nah, ini dia, Ibu jelasin. Yang pertama adalah usaha dan belajar. Jadi itu tadi, sebelum kita masuk ke mencapai cita-cita, kita harus sekolah yang rajin, belajar yang rajin. Kemudian meminta restu orang tua. Penting gak sih Bu? Penting banget lah. Karena kita harus tahu, kita harus meminta segala sesuatunya itu
harus dengan izin orang tua ya, karena ridho orang tua insya Allah ridhonya Allah ya. Jadi kita harus cerita pengen jadi dokter, orang tua tuh harus tahu, karena biar gimana pun secara finansial orang tua yang akan membiayai dan mendukung. Motivasi terdekat itu adalah orang tua yang memberikan dukungan untuk sampai ke sana. Jika orang tua tidak setuju atau kenapa sih harus begitu, itu harus didiskusikan dengan orang tua, karena orang tua pasti punya alasan kuat kenapa dia mungkin bisa bahasanya menentang cita-cita tersebut ya. Karena insya Allah orang tua mana sih yang nggak mendukung anaknya tuh, ibu rasa nggak ada ya. Kalaupun dia tidak sepaham, tidak sependapat tuh pasti punya alasan kuat, dan itu harus didiskusikan dengan baik. Oke? Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Jadi sholat, berdoa, beribadah itu adalah poin penting, karena biar gimana pun sekuat apapun kita berusaha, tetap hasil akhir itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Nah, ini gambaran profesi yang menjadikan cita-cita kalian. Ada koki, astronot, dokter, guru, wisudawan itu mahasiswa ya. Terus tentara, dosen, arsitek, pemain sepak bola. Itu adalah bagian dari cita-cita dan profesi yang ada di dunia. Itu ada sedikit tuliskan mimpi-mimpimu secara nyata. Jadi kamu harus punya mimpi. 1, mimpimu apa, 2, mimpimu apa, tuh kamu harus bisa menuliskan di diary pribadi kamu, supaya ini misalnya kamu nggak bisa yang ini, ada sedikit kendala, kamu bisa mungkin harus mencapai yang kedua ya, dan ketiga. Jadi ibaratnya tuh harus punya plan A, plan B, biar kamu tahu arah tujuan hidupmu tuh kemana. Oke, ini bagian dari contoh pohon cita-cita atau mapping cita-cita. Jadi ini kita punya mapping mau bagaimana sih kita mencapai cita-cita itu, bagaimana sih apa yang harus kita lakukan. Nah, ini kalian bisa membuat pohon cita-cita seperti ini, atau bagan planning seperti ini. Nah, itu plan, kalian bisa menuliskan cita-cita kalian apa, kalian bisa menggantinya, misalnya dokter, terus itu ada kreatifnya tuh seperti apa yang harus kalian lakukan, idenya tuh apa, terus kalian punya visi ke depan tuh seperti apa, dan kira-kira pola pikir kalian itu bagus atau ada kendala, terus harus ada konsepnya seperti apa tuh, itu bisa kalian buat seperti ini, atau sederhananya seperti ini ya. Ini cita-cita dia mau jadi dokter, misalnya dia progres ke depan itu mungkin bisa kerja di rumah sakit, kemudian atau enggak plan B-nya bisa di puskesmas, plan C-nya kalaupun tidak di rumah sakit atau puskesmas, dia bisa membuka klinik sendiri mungkin, insya Allah ya. Nah, ini sesi terakhir, yaitu buatlah mapping cita-citamu semenarik mungkin dan tempel di dinding kamar, lemari, atau meja belajarmu. Supaya apa? Supaya kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk meraih cita-cita kamu. Jadi jadi cita-cita kamu itu bisa terarah gitu ya. Oke, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan kali ini. Ibu harap materi singkat yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan untuk masa depan kalian semua. Jangan lupa tetap patuhi prokes dan jaga kesehatan supaya kita semua bisa bertemu kembali di sekolah MTS negeri tercinta kita dan lepas dari pandemi COVID-19 ini. Oke, billahi taufik wal hidayah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.